tidak menutup kemungkinan juga akan hilang. Jika seandainya bangsa-bangsa di Nusantara, umat Islam tidak menggali identitas jati dirinya, tidak lagi menggunakan paradigma bangsanya sendiri, itu tidak menutup kemungkinan untuk teknologi dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari peradaban yang sekarang ada, itu tidak terlepas dari estafet ilmu pengetahuan, tidak terlepas dari estafet peradaban. Bangsa Eropa ketika pada abad ke-16, ke-15 itu mulai menggali peradaban-peradaban dan pemikiran-pemikiran Yunani kuno yang sudah ada sejak zaman dulu, pada zaman Aristoteles, pada zaman Plato, itu dipelajari lagi filsafatnya, cara berpikirnya, kemudian bagaimana pengembangan untuk kehidupannya, dipelajari lagi. Bagaimana proses demokrasi pada zaman Plato, itu dipelajari lagi. Dan mencoba untuk dikembangkan dan diaplikasikan dalam kehidupan modern. Dan ternyata apa yang terjadi? Ternyata Eropa mengalami kemajuan yang luar biasa. Eropa mengalami zaman Renaissance atau kebangkitan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, kita kembali lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang suatu bangsa yang besar bisa saja runtuh, bisa saja hilang, dan bisa saja tidak ditemukan lagi di zaman yang akan datang. Itu terbukti dari beberapa bangsa yang dulu pernah ada, pernah jaya, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang hanyalah menjadi sebuah komunitas yang kecil. Kemudian bagaimana Indonesia agar Indonesia tidak sampai hilang? Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Mari kita simak terlebih dahulu video dari Agus Sunyoto. Kita jangan lupa, bangsa di dunia ini banyak yang hilang. Contoh Sunan Ampel, itu berkebangsaan Champa beliau. Champa itu negara di Vietnam Selatan dan Kamboja dulu. Sekarang hilang, negaranya tidak ada, bangsa Champa juga tidak ada. Hanya ada suku Champa di Vietnam dan Kamboja. Suku kecil. Ya. Ada bangsa Kurdi dulu. Ya. Kerajaannya Kurdistan. Ya. Sultan Kurdi yang paling terkenal Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang hilang bangsa itu, negara ini hilang, bangsa ini hilang. Tinggal suku Kurdi di Irak, di Suriah, dan Turki. Suku kecil, habis, hilang. Identitasnya dihilangkan. Gitu. Nggak punya identitas. Yang paling tragis itu suku Khazar. Itu di Kaukasus, daerah Georgia. Bangsa Khazar itu kerajaan besar, punya kerajaan dan punya bangsa. Tapi hilang. Yang mengerikan dari hilangnya bangsa Khazar, bahasa Khazar hilang. Tidak ada lagi, orang tidak tahu. Saya keturunan Khazar, bahasa kita apa? Karena ketika kerajaan itu hancur, orang Khazar yang memeluk Islam ngomong bahasa Arab. Yang memeluk Kristen ngomong bahasa Yunani. Yang memeluk agama Yahudi ngomong bahasa Ibrani. Bahasa Khazar mana? Hilang. Habis, itu bangsa bisa hilang. Indonesia tidak menutup kemungkinan hilang bangsa ini. Terutama umat Islam hilang lebih dulu. Kenapa? Ya nggak punya identitas kok. Justru Wali Songo itu memberikan identitas kita. Belanda itu saking kuatnya. Jajah kita berapa tahun? Lama itu. Kita diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 45. Jumlah umat Islam 95%. Sementara tetangga kita di utara, ya, Filipina, itu ada kerajaan Mindanao,
kerajaan Isulu, kerajaan Zamboanga, itu kerajaan Muslim. Kotanya yang terkenal terbesar namanya kota Amanillah. Dijajah Spanyol 150 tahun, umat Islamnya tinggal 5%. Fakta itu. Kita masih untung di sini. Jadi itu peradaban zaman dulu luar biasa. Wali Songo itu ya, betul-betul ilmuwan, seniman, budayawan, teknokrat dan seterusnya. Itu yang tidak bisa ditiru oleh umat Islam sekarang. Umat Islam sekarang itu pinterin dalil tok, ngafir no wong, tidak memiliki sumbangan kepada ilmu pengetahuan itu apa? Nggak ada sama sekali. Akhirnya gegeran, tawuran. Wah, itu Syiah itu, neraka. Ya, gegeran terus itu loh. Gimana peradaban bisa maju? Tapi ini alhamdulillah ini teman-teman di PBNU sekarang lagi menggali ilmu pengetahuan budaya yang ditinggalkan Wali Songo. Sekalipun ada yang mengatakan, untuk apa ilmu masa lalu digali kembali? Bukan masalah ilmu masa lalu digali kembali, tapi pemikiran-pemikiran masa lalu perlu kita munculkan kembali. Kenapa? Eropa itu zaman kegelapan dulu. Baru abad 15, René Descartes menggali budaya Yunani, Romawi kuno. Itu yang dinamakan zaman Renaissance. Kelahiran kembali budaya zaman Yunani, Romawi. Logika berpikirnya mengikuti Yunani, Romawi. 100 tahun kemudian muncul ya, abad pencerahan, Aufklärung. Setelah itu muncul abad modern. Mereka masuk abad modern. Kenapa? Menggali ilmu kuno. Nah, kita gali lagi ilmu zaman Wali Songo itu. Kenapa? Ya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oke, demikian ya penjelasan dari Agus Sunyoto. Tidak menutup kemungkinan suatu bangsa yang besar akan bertahan untuk selamanya. Masih tetap ada kemungkinan sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah peradaban yang besar akan luntur, akan tergerus oleh waktu. Contohnya sudah ada. Bangsa besar yang memiliki sejarah panjang bisa hancur, contohnya seperti bangsa Campa. Kita kenal ya, Wali Songo datang Sunan Ampel itu dari Campa. Bangsa besar di perbatasan Vietnam, Kamboja. Itu letak kerajaan Campa pada waktu itu. Yang sekarang hanya menjadi suku kecil. Menjadi suku-suku kecil saja. Sebenarnya orang-orangnya banyak. Cuma sudah tidak lagi mengetahui bahwa ternyata dulu itu bangsa Campa yang pernah besar. Sekarang hanya menjadi suku-suku kecil yang masih teridentifikasi. Begitu juga dengan bangsa Kurdi di Timur Tengah. Dulu pernah menjadi peradaban yang besar, pernah memiliki kerajaan yang besar, namun sekarang hilang. Sekarang tinggal menjadi suku-suku kecil, hampir sama nasibnya seperti suku Campa. Kemudian ada juga suku Khazar yang dulu juga menjadi peradaban yang luar biasa, namun kini hilang. Bahkan bahasanya saja, orang yang mengaku teridentifikasi sebagai suku Khazar itu sudah tidak mengetahui bahasa aslinya sendiri. Apalagi tentang ilmu pengetahuan dan peradabannya. Karena bagaimana mungkin bahasanya sendiri sudah tidak tahu, maka bagaimana caranya akan mempelajari tentang peradaban masa lalunya? Bagaimana akan menggali identitas jati dirinya jika untuk mempelajari peradaban pada waktu itu saja itu sudah tidak mampu? Itu beberapa bangsa-bangsa besar
yang mengalami kemunduran yang menjadi suku-suku kecil. Kemudian poin yang selanjutnya, kerajaan Mindanao, kerajaan Sulu yang ada di Filipina, dulu merupakan kerajaan-kerajaan yang mayoritas Muslim. Namun sekarang setelah dijajah oleh Eropa, oleh Spanyol selama 150 tahun, kemudian memerdekakan diri, dan orang Muslim yang awalnya mayoritas itu menjadi minoritas. Hanya tersisa 5% saja dari penduduk Filipina, dari orang-orang kerajaan Mindanao, orang-orang dari kerajaan Sulu. Itu karena Eropa ketika menjajah di daerah jajahannya, itu selain dalam misi ekonomi, itu juga dalam misi penyebaran agama. Dan di negara Filipina ini ternyata proses kristenisasi berhasil. Indonesia masih lebih baik daripada Filipina yang kehilangan sangat banyak penganut agama Islam. Ketika Indonesia dijajah oleh Eropa selama ratusan tahun, lebih dari 300 tahun dijajah, kemudian dimerdekakan tahun 1945, itu umat Islam masih 90% dari rakyat Indonesia memeluk agama Islam. Ini sangat beda jauh dari beberapa negara yang memang dijajah Eropa dan umat Islamnya berkurang sangat banyak. Indonesia masih agak mendingan. Namun tidak menutup kemungkinan umat Islam maupun bangsa-bangsa yang ada di Nusantara, bangsa Jawa, bangsa Madura, bangsa yang lain yang ada di Nusantara, tidak menutup kemungkinan juga akan hilang. Jika seandainya bangsa-bangsa di Nusantara, umat Islam tidak menggali identitas jati dirinya, tidak lagi menggunakan paradigma bangsanya sendiri, itu tidak menutup kemungkinan untuk hilang. Kemudian poin yang terakhir, Indonesia perlu untuk menggali identitasnya lagi, perlu menggali ilmu pengetahuan yang dulu pernah berkembang di Nusantara. Karena memang harus diakui bahwa Nusantara itu memiliki peradaban yang maju, pernah memiliki peradaban paradigma yang maju, sehingga perlu untuk menggali lagi agar orang Nusantara, orang Indonesia, orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Irian, semuanya bisa mengenali identitasnya sendiri. Saya itu siapa dan saya itu dari mana. Seperti apa paradigma yang harus kita gunakan dalam menjalankan kehidupan ini. Mengapa peradaban-peradaban dulu, pemikiran-pemikiran dulu itu perlu digali lagi? Sekarang kan zamannya sudah zaman modern. Bukannya tidak relevan pemikiran-pemikiran dulu dengan pemikiran-pemikiran sekarang. Peradaban dulu dengan peradaban yang sekarang. Nusantara kan pernah besar dulu. Sekarang ya inilah sekarang kita jalani apa adanya. Mengapa kita harus menggali capek-capek kan? Karena banyak sekali negara-negara yang maju, bangsa-bangsa yang maju, itu maju karena menggali ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak era kuno. Contohnya yang sekarang peradaban berkembang, itu adalah peradaban Eropa. Eropa yang kemudian pindah ke Amerika. Dan teknologi-teknologi dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari peradaban yang sekarang ada, itu tidak terlepas dari estafet ilmu pengetahuan, tidak terlepas dari estafet peradaban. Bangsa Eropa ketika pada abad ke-16, ke-15 itu mulai menggali peradaban-peradaban dan pemikiran-pemikiran Yunani kuno yang sudah ada sejak zaman dulu,
pada zaman Aristoteles, pada zaman Plato, itu dipelajari lagi filsafatnya, cara berpikirnya, kemudian bagaimana pengembangan untuk kehidupannya, dipelajari lagi. Bagaimana proses demokrasi pada zaman Plato, itu dipelajari lagi. Dan mencoba untuk dikembangkan dan diaplikasikan dalam kehidupan modern. Dan ternyata apa yang terjadi? Ternyata Eropa mengalami kemajuan yang luar biasa. Eropa mengalami zaman Renaissance atau kebangkitan kembali. Mengalami zaman Aufklärung, mengalami zaman keemasan, mengalami zaman yang mampu memimpin peradaban-peradaban dunia pada era sekarang. Maka Nusantara jika ingin bangkit kembali, jika bangsanya ingin tidak hilang di telan sejarah, maka perlu bagi Nusantara untuk mengenali jati dirinya sendiri. Untuk menggali pemikiran-pemikiran era dulu yang pernah maju. Menggali semangat-semangat orang-orang dulu dalam menerapkan teknologi, menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pembangunan peradaban itu perlu untuk digali lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila banyak salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.